istidraj itu adalah cara Allah untuk memudahkan dia berbuat dosa, karena Allah sudah menyiapkan azab yang tinggi. Maka kalau tidak dipercepat dosanya, nanti dia nggak level dengan azab yang Allah sudah siapkan itu. Itu namanya istidraj. Kurang dapat azab, benar. Jadi makna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun itu maknanya. Jadi sekali lagi nih, kalau ada orang misalnya kaya dengan cara korupsi, dia nggak bisa mengatakan aku kaya dengan takdir Allah. Enggak. Dia kaya dengan cara benar takdir Allah, tapi itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa yang terjadi kita tetap hadapi dan kita tetap ridho dengan apa yang terjadikan. Namun kita tetap berikhtiar seperti Nabi berikhtiar. Jadi sekalipun Nabi tahu bahwa Allah akan menjaganya dan Allah akan melindunginya, perjalanan masih panjang, rumah Nabi dikepung di kota Mekah, Nabi masih berikhtiar bersembunyi di Gua Thawr. Dan Nabi juga menempuh cara yang sangat taktis. Nabi tidak langsung ke arah Madinah, tapi ke arah yang bertolak belakang dari Madinah. Artinya bahwa Nabi ingin menunjukkan bahwa dalam urusan politik jangan polos-polos aja. Kita juga harus bermain gitu. Hanya bedanya kalau mereka menggunakan taktik untuk tujuan bejat, tapi kalau kita menggunakan taktik untuk tujuan yang baik. Nah, di sini kita mengerti makna sabda Nabi, al-harbu khid'ah, bahwa setiap peperangan apapun harus bermain tipu daya. Hanya beda niat di situ. Maka dari sini kita mengerti mengapa Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niat yang dia lakukan. Gitu. Nah, peristiwa hadis ini yang Nabi sabdakan al-harbu bil khid'ah, itu waktu itu Nabi sedang dalam kondisi terkepung di perang Khandaq waktu itu. Dan sudah hampir bisa dikatakan jalan keluar itu sudah nggak ada lagi gitu. Tiba-tiba ada salah seorang bernama Nuaim, dia datang malam itu juga terus mengatakan bahwa wahai Rasul, engkau tahu aku? Iya. Engkau tahu posisi aku di tengah kaumku? Iya, kata Nabi. Sekarang malam ini aku masuk Islam. Terus kata Nabi, ya silakan. Dia bersyahadat, lalu kemudian dia minta kepada Nabi diperintahkan, wahai Nabi, perintahkan aku. Aku akan melakukan cara aku. Terus setelah itu Nabi memberikan kaidah, ya silahkan gitu. Boleh aku berbohong? Kata Nabi, al-harbu khid'ah. Perang itu taktik. Silahkan kamu lakukan gitu. Yang akhirnya kemudian dengan cara Nuaim itulah kemudian perang Khandaq itu berakhir ya. Dan semua mereka pecah belah, cerai berai. Dan akhirnya pasukan koalisi itu hancur semuanya dan kemenangan pada pihak umat Islam. Artinya pertemuan ini mudah-mudahan bisa melahirkan Noem yang sekarang ini bisa membuyarkan pasukan-pasukan koalisi. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pendek tapi sangat dalam. Maka kita ingin dengarkan bagaimana Ustaz Fatih Karim untuk juga memberikan kami semangat nih sebenarnya. Jadi kami semangat untuk kemudian mendapatkan Yai dulu lah. Teman hijrahnya Rizal. Saya juga teman hijrahnya. Baru hijrah kemarin. Sebelum hijrah. Nah, saya temankan hijrah. Baru hijrah kemarin. Kalau kita deh mendengar nasihat aja. Allah. dia sudah banyak ngomong di DPR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Para guru semuanya, alhamdulillah malam ini bahagia sekali. Betul kata Ustaz Amir, Abi Amir sampaikan, kita ini untuk bertemu kadang-kadang sulit. Bahkan kadang-kadang sesama Jakarta juga susah bertemu. Tapi kalau Allah sudah mempertemukan, semua jadi mudah.
Dan kemudahan ini bukan sembarang kemudahan, tapi kemudahan Allah berikan bertemu di tempat yang penuh dengan keberkahan. Kita ingat betul bagaimana tempat ini menjadi tempat yang tidak dianggap jika kemudian tanpa air Zam-Zam yang kita tahu justru datang dari kaki seorang bayi yang tidak disangka-sangka. Mungkin banyak orang yang menduga bahwa bayi itu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang namanya bayi itu lemah. Yang namanya bayi itu tidak ada daya. Tapi Masya Allah ketika Allah berkehendak, air Zam-Zam itulah yang membuat bandaranya tidak pernah sepi. Air Zam-Zam itulah yang membuat hotelnya tidak pernah mati. Air Zam-Zam itulah yang membuat miliaran manusia itu ingin ke sini. Pelajarannya insya Allah kita bisa ambil, kadang-kadang pertolongan Allah justru datang dari pertolongan yang tidak kita duga-duga. Yang bahkan mungkin hanya dengan pertemuan sekecil ini. Seperti seorang anak bayi yang tidak punya daya upaya apa-apa, bahkan hanya untuk bicara pun susah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita, menguatkan kekuatan kita, mengokohkan kekuatan kita, meskipun nampaknya hari ini kita lemah, meskipun nampaknya hari ini tidak daya, tidak ada upaya, tapi bismillah, karena keyakinan kita kepada Allah, pertolongan Allah itu dekat. Bahkan ada satu ayat, mungkin Abi nanti insya Allah menjelaskan, Allah sampai katakan, iyansurkumullah fala ghalibalakum. Jika Allah sudah menolong kalian, maka tidak akan ada yang mampu mengalahkan kalian. Masya Allah. Ini ayat luar biasa sekali. Jika Allah sudah menolong kalian, maka tidak ada yang mampu mengalahkan kalian. Maka mudah-mudahan pertemuan malam ini adalah bagian dari perjalanan pertolongan Allah untuk kita, untuk kaum muslimin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala satukan hati kita, jauhkan hati kita dari perpecahan, jauhkan hati kita dari kehinaan, pengkhianatan, dan mudah-mudahan Allah satukan pula kita bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bukan hanya satu meja bareng-bareng meskipun beda warna, tapi cara pandang kita sama, iman kita sama, kekuatan akidah kita sama, dan mudah-mudahan begitupun bertetangga kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Lukman langsung untuk memberikan kami ini perlu nasihat dari Ustaz Lukman. Silakan Ustaz. Bahaya. Boleh enggak direkam enggak? Iya, kalau direkam saya ngomongnya saya tahan-tahan. Kalau enggak direkam saya ngomong yang asli. Tapi Dede. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim Muhammad. Tadi Abi Amir udah cerita tentang kemenangan. Sepati ngomong kemenangan. Saya mau ngomong kemenangan, nampak benar kita kalah gitu. Mungkin kita enggak kalah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Jadi ada kualitas, ada kuantitas. Tapi kalau boleh tarik sebentar Tuan Guru. Dalam beberapa kemenangan itu ada tirakat. Dalam beberapa kemenangan itu ada puasa. Nah mungkin sudut pandang saya agak berbeda mungkin. Tapi kali ini saya sering nyampaikan ini ke beberapa teman-teman. Waktu Nabi Yusuf alaihi salam itu bermimpi, beliau ceritakan mimpinya kepada ayahnya. Pesannya Nabi Yakub adalah la taksus ru'yaka. Maksud saya, sosial media ini bagus. Tapi tidak semua omongan dan tidak semua obrolan harus kita posting. Jempol kita nih, hari ini harus belajar juga untuk puasa. Selama ini puasanya di mulut. Kalau boleh saran, kita harus pandai jadi belut yang sedang minum oli. Agak licin sedikit. Pura-pura bodoh itu cerdas.
Jangan sampai kita Pluto, polos, lugu, dan tolol. Dakwah kita ini masih panjang. Dia maraton dan estafet. Sekali aja kita teriak, salah strategi, sama kayak kita lagi teriak takbir Allahu Akbar di tengah lapangan, tapi orang nembak kita pakai sniper. Jadi harus main khid'ah tadi. Ada siasa, ada toriko, atoriko ahamu minal mada. Lalu Nabi Zakaria juga sama kan. Waktu dapat anak, kata Allah, nanti kamu nggak ngomong 3 hari. Ada hal-hal yang memang bisa kita ceritakan. Ada hal-hal yang cukup kita sama Allah aja yang tahu. Satu itu. Jadi saya ngajak teman-teman, kalau bahasa Tuan Guru kan duduk sehati gitu. Tapi hati-hati juga, kadang-kadang ada orang-orang yang mancing-mancing kita untuk menggali informasi. Kita nggak tahu dia siapa gitu. Apa? Yang kedua, setelah puasa jempol, saya nyampaikan nasihat Tuan Guru ke saya juga waktu itu. Obatnya pejuang tuh masuk hutan. Obatnya pejuang itu masuk hutan, masuk kampung. Kenapa? Kalau saya sangat yakin ya, intan surullah yan surukum. Bertambah penerima manfaat, maka bertambah pula pembela di hari kiamat. Lawyer kita itu nanti di hari kiamat. Pembela kita tuh, innamatun soruna bidu'afaikum. Semakin banyak orang-orang susah yang kita bantu di daerah-daerah, di pedalaman. Saya ada Tuan Guru ngaji, belum sempat cerita sama antum. Guru ngaji kampung di Kalimantan, dia itu harus naik motor 1 hari hampir 12 jam hanya untuk memandikan jenazah di kampung mu'alaf. Statement orang kampung itu, kalau Ustadz tidak datang naik motor, ini jenazah akan dimandikan pakai cara agama lain. Sedangkan dia menempuh itu belasan jam hanya pakai motor butut gitu. Perjuangan guru-guru ini masih banyak. Kita baru ngedata baru 800 orang. Jadi maksud saya ada banyak dai-dai di pedalaman itu yang kadang-kadang tidak tersentuh. Seandainya kita bisa bagi tugas. Kue terbesar hari ini Jakarta. Uang paling banyak di Jakarta. Fundraising lah di Jakarta, lemparkan duitnya ke Kalimantan. Lemparkan duitnya ke Sulawesi. Lemparkan duit ini. Dalam rangka apa? Mengangkat ayat tadi itu. Intan surullaha yansurukum. Wallahu fi'aunil abdi, maka nal abdu fi'auni akhihi. Pesantren kita baru support 6.800. Kebutuhan beras untuk anak yatim yang baru bisa disupport baru 800. Hari ini mereka pun main beras juga. Kita mau beli aja susah. Kebutuhan anak yatim penghafal Quran ada 3.800. Jadi innamatun soruna bidu'afaikum ini PR-nya panjang sekali. Dan kita sangat yakin ya, pertolongan Allah, nasru minallah wa fathun qarib. Selama kita support orang-orang yang ada di bawah, du'aul mustad'afin ini yang bikin Allah tidak punya alasan rasa-rasanya untuk tidak menolong. Mungkin itulah 2 poin yang saya pengen sampaikan sama guru-guru semuanya. Hati-hati sama jempol, hati-hati sama sosmed, cerdas-cerdaslah main, pandai-pandailah milih mana yang harus diposting, mana yang tidak harus diposting, mana yang kira-kira bahasanya harus kita tulis dengan kalimat A, dengan kalimat B. Yang kedua, mudah-mudahan dengan pertemuan ini menambah semangat kita duduk sehati untuk mengencangkan lagi gitu pertolongan-pertolongan atau bantuan-bantuan, energi kita masuk ke dalam hutan, masuk ke satu kampung. Saya ada mau lapor sama Tuan Guru juga kemarin, baru pulang dari satu kampung. Saya tidak sebut namanya, maksud satu daerah. Kami naik speedboat tuh 2 jam Tuan Guru. Tapi kalau naik motor jam 1 pagi, teman-teman berangkat, baru sampai ke kampung itu jam 10 pagi. Jam 1 malam turun, jam 10 pagi baru sampai, jalannya kecil sempit. Jadi satu kampung 63 kakak, muslim semuanya, sekelilingnya kampung non-muslim. Mereka ini diisolir karena tidak mau pindah agama. Kalau mereka pindah agama, dikasih jalan, dikasih sekolah. Tapi karena mereka berpegang teguh, ini saya datang ke sana hanya ngajak sholawatan Tuan Guru. Semua satu kampung tuh nangis. Saya bilang, Bu, Pak, jangan pindah agama, jangan ganti agama. Mereka bilang, enggak Ustaz, sampai mati kami tetap Islam. Jadi enggak ada yang masuk ke sana. Datang bawa ambulan, jam 1 subuh gitu, orang meninggal melahirkan cuma pakai ambulan. Transportasinya cuma itu.
Dan mata pencariannya Noreh Getah. Noreh Getah tuh kerja 5 hari Tuan Guru dapatnya 20.000. Qadarullah kemarin banjir penuh jadi nggak bisa Noreh Getah. Itu bagi 3 20.000 tuh. Harus bagi sama pemilik tanah, bagi yang punya mesin, sama mereka sendiri. Karena udah nggak punya uang, masuk lagi ke dalam, cari kayu cerucuk, kayu yang tebang-tebang. Itu istrinya mikul, suaminya yang nebang kena patok ular dan segala macam. Makan nasi campur. Tapi Masya Allah anak-anaknya berjilbab. Anak-anak di kampung itu semuanya berhijab. Nah, maksud saya ada waktu nanti kita masuk-masuk hutan gitu. Panggung itu keren gitu. Tapi masuk hutan tuh obat. Makanya saya pun diingatkan sama Tuan Guru kita, obatnya tuh masuk hutan. Obatnya tuh ketemu orang susah. Obatnya tuh kita minta doa dari du'afa. Karena tadi kalimat intan surullah yansurukum, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Saya sering ngomong di internal, di Munzalan, saya bilang, bertambah penerima manfaat, maka bertambah pula nanti pembela kita di hari kiamat. Kita tidak usah cari nama kita sudah ada. Kita tidak usah cari muka kita pun sudah ada. Kita cari bekal mati untuk ngadap Allah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalimat terakhir, kalau kita berbuat karena Allah, jangan pernah berhenti karena manusia. Kalau kita berbuat karena Allah, jangan pernah berhenti karena manusia. Karena perjanjiannya kita, atimul hajja wal umrata lillah. Semua inna sholati wa nusuki wa mahayaya lillahi rabbil alamin. Itulah penyemangat kita, mudah-mudahan. Ini sebenarnya saya sedang nasihati diri sendiri, mudah-mudahan kita tidak berhenti karena manusia. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya dah cakap, tapi mungkin Ustaz terakhir sebelum kita tutup, Ustaz, nasihat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dia ditemani oleh perempuan bernama Sarah, ditemani juga oleh Hajar, ditemani juga oleh burung pipit. Ketika Nabi Musa alaihissalam ditemani oleh Nabi Harun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Nabi Isa alaihissalam juga ditemani oleh Hawariyun. Qal man ansari ilallah, qal Hawariyun nahnu ansarullah. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq, ada anak muda yang bertenaga, Umar bin Khattab, ada anak muda yang kaya, Utsman bin Affan, ada anak muda yang sangat cerdas, Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau kita sendiri, kita lemah. Jadi malam ini kita punya semangat yang luar biasa. Pulang dari Tanah Suci, ada oksigen baru, ada semangat baru. Beda kalau kita ketemu di medsos, ketemu di grup dengan ketemu langsung. Karena ruh kita ini al-arwah junudun mujannadah. Mudah-mudahan kita lebih sering-sering lagi bertemu hati, bertemu visi misi, bertemu tujuan. Walaupun beda tempat, beda pulau, beda suku, beda bahasa, tapi insya Allah yang menyatukan kita adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, kalimatul haqqin alaiha nahya, wa alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah. Itulah agaknya yang saya rasakan setelah pertemuan ini, saya menjadi lebih kuat, menjadi lebih bertenaga, menjadi lebih bersemangat setelah mendengarkan nasihat-nasihat dari para asatiz kita semuanya. Itu yang saya rasakan malam ini. Entah karena habis makan nih, wallahu a'lam. Makan zahir dan makanan batin, makanan spiritual dan makanan yang bersifat material. Mudah-mudahan Allah SWT menolong kita semuanya insyaallah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah lagu nasyid berikut ini. Bersama teman hijrah saya. Terima kasih Ustaz telah memberikan tausiah kepada kami.